Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Diskominfo Jabar, Chandra di Muka Jabar Coding Camp, Jabar Digital Service, Universitas Pajajaran yang telah mengadakan serangkaian acara kegiatan bootcamp online, khususnya di bidang digital marketing ini. Tidak lupa saya ingin berterima kasih banyak juga kepada Akang Teteh yang telah bersedia sharing ilmu dan juga pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat kelak. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Marjuk dari kelas karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya dengan tema bahasan perancangan iklan media cetak terhadap pengembangan UMKM, yaitu usaha makanan ringan pada produk Mili di Siumang. Pengenalan. Kenapa saya memilih isu dan tema ini? Mungkin ada beberapa latar belakang yang akan saya paparkan, oh, sehingga menjadikan alasan kuat saya untuk mengambil isu ini. Banyak makanan khas Indonesia pada zaman sekarang yang digemari oleh anak-anak bangsa, sehingga uh, timbul jiwa wirausaha mereka untuk terjun pada usaha bidang kuliner. Karena persaingan untuk mencari kerja di era globalisasi ini semakin kompetitif, sehingga sulit untuk apa ya bersaing gitu dalam uh, usaha mencari pekerjaan ini, karena pekerjaan yang ditawarkan juga sangat terbatas dan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu membutuhkan uh, apa ya kandidat-kandidat yang berkualitas. Sedangkan bagi mereka calon pekerja yang belum mempunyai pengalaman akan terasa sulit untuk bekerja. Maka dari itu, masyarakat sekarang dituntut untuk bisa berpikir secara kreatif agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat mementingkan tren sebagai gaya hidup kaum masyarakat di era sekarang. Alasan terakhir yang saat ini sering sekali terjadi, mereka banyak membuka usaha biasanya karena sudah lelah dengan persaingan mencari kerja, ataupun karena mereka tidak suka bekerja dengan sesuatu yang mengikat kebebasan kreativitas mereka. Oleh karena itu banyak sekali kaum-kaum muda-mudi terutama ya yang berwirausaha sebagai pekerjaan sampingan ataupun bisa sebagai pekerjaan tetap mereka. Banyak gitu orang-orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan hal unik dan menarik agar bisa menarik perhatian si konsumen dengan mudah di era sekarang ini, yang pada umumnya masyarakat sangat suka gitu dengan tren-tren baru. Salah satunya usaha yang terbilang mudah itu dijajakan ke masyarakat adalah usaha makanan atau kuliner. Banyak sekali jenis makanan yang dijual, khususnya makanan ringan. Karena makanan ringan merupakan makanan yang eh, istilahnya bisa mudah gitu diperoleh di oleh kalangan masyarakat. Dan makanan ringan juga dapat menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu. Sehingga banyak itu makanan ringan yang beredar di Indonesia yang mempunyai bentuk, rasa, kemasan, tampilan yang berbeda-beda dan menarik untuk
perhatian konsumen. Banyak ya, ada keripik, ada juga manisan, ada juga apa ya, pokoknya ya ini milih yang akan saya bahas gitu, dimana masing-masing bervariatif gitu dari segi beberapa aspek itu, rasa gitu ada ini. Selanjutnya mungkin problemnya, problem meningkatkan di sini problem apa ya, milidi, kan milidi atau lidi-lidian ya. Eh, Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Problemnya di sini sih saya lebih ke karena produk yang akan saya bahas itu kurang dalam media promosinya untuk pengiklanannya, maka eh, sehingga tidak meratanya agen-agen atau distributor-distributor yang sudah tersebar secara merata, mengakibatkan kurang sampainya produksi di lingkungan masyarakat. Udah itu. Jadi apa ya? Kurang maksimal aja gitu di media promosinya gitu. Lalu selanjutnya ada ide atau solusi apa ya? Solusinya mungkin uh, dari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu produk yang akan mereka beli gitu. Dan juga untuk solusinya mungkin lebih ke eksplorasi riset pasar yang akan saya bahas, yang akan yang akan diperluas lagi mungkin ya, atau kegiatan promosi dengan cara uh, sistem pengembangan sistem beriklannya akan seperti apa gitu, sehingga uh, bisa kita jadikan bahasan untuk saat ini. Lalu selanjutnya ada table of content. Ini semua ya akan saya jelaskan, mungkin karena waktu durasi presentasi video ini yang sangat terbatas gitu ya. Jadi saya akan merangkum sedikit uh, apa yang saya pahami. Identifikasi produk ya mungkin. Uh, Milih di si Umang gitu. Kenapa saya uh, memilih Milidi? Karena Milidi itu unik gitu. Milidi atau lidi-lidian itu salah satu makanan khas Indonesia juga kan ya, yang berasal dari Jawa Barat, yang berbentuk unik, memiliki bentuknya seperti sapu lidi gitu, yang khas gitu di Indonesia gitu kan sejak. Nah, selain memiliki bentuk unik juga, milidi juga memiliki tekstur yang renyah dan rasanya enak gitu. Terlebih milidi juga bisa diberikan, ditaburi bumbu-bumbu apa saja yang disukai oleh masyarakat. Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam ide pengolahan milidi ini mulai beragam gitu, dengan adanya inovasi-inovasi ataupun rasa-rasa yang berkembang setiap tahunnya gitu kan. Usaha milidi ini menjadikan sebuah peluang yang menjanjikan karena jajanan ringan tempo dulu ini diminati oleh konsumen yang senang mencoba sesuatu yang berbeda gitu. Konsumen itu kan sekarang tidak tahu gitu milidi itu apa gitu, karena itu adalah jajanan masa kecil mereka gitu. Jadi istilahnya nostalgia gitu kan. Milidi yang saya ambil ini yaitu milidi si Umang gitu kan. Milidi si Umang berdiri, di sini saya akan um, apa ya, akan memberikan deskripsi produk yang akan saya bahas. Milidi Siumang berdiri pada
bulan November 2014 oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Saiful Bahri dan juga Ibu Siti Khoiriyah. Mereka mendirikan PT Saho Indo Kreatif berbasis UMKM yang memproduksi jajanan ringan yang membuat suatu inovasi yang berbeda gitu dari kebanyakan jajanan ringan pada umumnya. Dan salah satu brandnya yaitu Mili di Siumang ini yang terletak di atau tersebar di beberapa daerah termasuk di Kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Parung Bingung nomor 18. Mili di Siumang ini memiliki kualitas produk yang cukup bagus ya, yang cukup berinovasi juga gitu untuk menarik perhatian konsumennya. Karena berbeda gitu dari milidi-milidi lainnya gitu. Yang memiliki bentuk milidi lainnya gitu hanya kemasan milidi kemasan pada umumnya. Nah, milidi siumang ini berbentuk sapu lidi gitu, yang memiliki panjang 30 cm dan lebih tebal gitu pada milidi-milidi yang lainnya gitu. Hmm. Walaupun keunggulan dari milidi yang lebih panjang atau dibandingkan milidi yang lainnya, hal ini tidak berpengaruh gitu pada pemasaran karena konsumen yang masih mempercayai kualitas dari milidi siubang ini gitu dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya gitu kan. Lalu selanjutnya merancang offer atau konten yang akan saya jelaskan itu. Rumusan permasalahannya bagaimana merancang periklanan media cetak Milidi Siumang ini untuk meningkatkan daya jual sebagai Milidi yang panjang atau untuk yang panjang ke depannya gitu kan. Tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat tentang strategi perancangan iklan media cetak dan dapat dijadikan referensi juga bagi masyarakat untuk membuat yang ingin membuat karya sejenis ini. Lalu selanjutnya ada ini ya, kita checklist konten promo timeline beberapa ya, table of content yang sudah dijelaskan. Identifikasi produk sudah dijelaskan di beberapa modul sebelumnya, yaitu identifikasi core value dan juga identifikasi USP gitu kan. Itu di sini identifikasi core value-nya makanan ringan, produknya ada di Siumang, identifikasi USP-nya berupa diferensiasi produk. Oke, oke. Lalu selanjutnya identifikasi market. Sebelumnya saya ingin apa ya? Saya ingin memaparkan profil dari perusahaan Milidi dan juga analisis situasinya ya. Seperti apa sehingga niche marketnya dapat terlihat naik niche marketnya dapat terlihat dan modeling media promosinya juga dapat saya sampaikan. Jadi visi dan misi Bapak Saiful dan juga Ibu Hoiriah ini
Yang pertama, visinya ingin menjadikan perusahaan makanan ringan ini yang berbentuk unik gitu dan kreatif dan tersebar di Indonesia. Dan misinya menciptakan produk ya tentunya yang berbeda dari yang sudah ada, menjaga kualitas rasa dan ketahanan produk, menciptakan kreativitas pada setiap produknya, menciptakan manajemen yang handal dan ahli di bidangnya, dan juga menciptakan pekerjaan yang berintegritas, jujur, dan loyalitas. Analisis situasi, kondisi pasar, dan juga perilaku konsumen. Beberapa tahun terakhir ini, jajanan Tempo Dulu kembali marak muncul di media-media sosial. Tentunya ini akan menjadi kerinduan gitu bagi masyarakat-masyarakat yang ingin bernostalgia. Gitu. Bisnis atau jajanan ringan Tempo Dulu akhirnya kembali marak. Namun dalam versi digital, salah satunya adalah UMKM makan ringan bernama Saiko Indo Kreasi. Bisa dilihat di nanti di websitenya uh, akan saya cantumkan gitu di PowerPoint. Berbagai jenis makanan Tempo Dulu di dalam produksi UMKM ini mulai dari miridi, keripik, pisang, makaroni hingga kecimpring gitu. Ada gitu di UMKM ini. Karena dimulai dari modal 250.000 memulai bisnis ini, Bapak Saiful Bahari ini uang tersebut pertama-tama itu digunakan untuk membeli bahan jadi produsen lain dengan bantuan terutama istrinya. Omset Milady ini uh, bisa tembus sekarang gitu sampai 80 juta loh. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memberdayakan beberapa orang gitu untuk dipekerjakan gitu kan, hebat ya. Dan juga selain itu usaha mereka ini juga sudah tergabung dalam UMKM binaan Pemkot Depok. Dari sisi konsumen pun bisa menyasar dari berbagai usia gitu, Mak. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga pun itu minat gitu dalam pembelian Milady Siumang ini. Biasanya konsumen yang membeli produk Milady Siumang ini karena sedang mencari tren makanan unik, namun ekonomis gitu. Milady Siumang ini memang merupakan makanan tradisional namun dikemas secara unik gitu. Jadi dikemas secara tren-tren sekarang gitu. Walaupun miladinya itu miladi tradisional, makan tradisional tapi dikemas dalam modern gitu kan. Selain itu, miladi siomang juga merupakan pelopor miladi panjang pertama gitu di Indonesia ini gitu kan. Lalu selanjutnya ada aspek strategi pemasaran ya. Produknya itu kan miladi tadi. Komposisinya itu tepung terigu. Untuk pembuatan miladinya ya, langsung saja ini karena waktu. Oh ya, saya akan menjelaskan gitu dari beberapa segi gitu kan. Teknologi untuk uh, langsung saja deh. Saya mohon maaf. Jadi saya aspek strategi pemasaran dari produk ini yaitu yang pertama itu kan tadi produknya Milady. Komposisi cara membuatnya itu tepung terigu, mentega, garam, air, minyak nabati, cabai kering, penyedap rasa, dan juga bumbu tabur. Nah, varian rasanya itu ada yang original, balado, pedas, keju, rumput laut, jagung bakar, dan juga barbecue. Varian kemasannya itu
130 gram per bungkus. Lalu selanjutnya ada price. Mereka apa ya, mencantumkan harga gitu. Beberapa jenis harga yang diususkan untuk beberapa customer. Yang pertama untuk distributor itu harganya 7.500 per pieces dengan keterangan all varian ya semuanya. Untuk agen juga 8.500 per pieces. Untuk reseller 10.500 per pieces dan untuk eceran 12.500 per pieces. Promosi. Nah, ini modeling media promosi ya, sosial media. Mereka itu menggunakan media sosial dan website, Instagram, @milidisiumang, Twitternya juga ada, @milidisiumang, lalu Facebooknya juga mereka ada, Facebook Lidisi Umang, website nya juga sudah mereka buat gitu, yaitu lidisiumang.co.id gitu. Mereka aktif gitu di beberapa sosial media atau website ini gitu. Sehingga kan udah ada websitenya kan berarti udah istilahnya lumayan gitu, UMKM yang lumayan lah. Terus juga mereka promosinya tidak hanya di modeling promosi online, mereka juga ikut gitu di event-event kayak Pekan Raya Jakarta, Bazar, kayak gitu-gitu. Nah, itu ada modeling promosinya. Lalu kompetitor dan juga diferensiasi mereka untuk menunjang formula jenis jualan. Ini udah termasuk slide ini, cara mereka menambah follower ini, dan juga seller konsultan, momen promosi, script ini. Jadi dilihat dari beberapa kompetitor dulu gitu. Lidi Geli misalkan, ada yang namanya Lidi Geli. Mereka mencari gitu diferensiasi produknya gitu seperti apa. Nah, sebagai contoh nih, misal ada apa ya? Bentar. Diferensiasi bentar. Nah, diferensiasi. Apa yang membedakan milidi ini dengan milidi lainnya? Secara dasar, kami menggunakan bahan bahan dasar milidi yang diproduksi lebih tebal dan juga milidi kebanyakan milidi yang keras kan ini lebih renyah gitu. Untuk bumbunya bisa dibilang bumbunya cukup bervariasi gitu, yaitu ada bumbu balado, keju yang tadi disebutkan itu kan ya, manis gitu. Lalu bagaimana cara mereka mempromosikan strategi ininya? Nah, ada juga diferensiasi produk dari Milady, keunggulan Milady Siumang ini dibandingkan dengan keunggulan Milady lainnya. Strategi pemasaran, strategi tujuan pemasarannya gitu. Saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Milady ini, yaitu memiliki analisis stretch-nya memiliki panjang dan tebal yang menyerupai sapu lidi yaitu 30 cm, memiliki beberapa varian rasa, itu diproduksi dengan menggunakan mesin oven besar atau mesin penggiling besar, memiliki bumbu yang beda dari kompetitor lainnya, racikan lainnya,
merupakan pelopor mie sapu lidi dengan kemasan modern saat ini. Weakness-nya produk promosi ini belum terlalu banyak. Kekurangannya kurang merata gitu pada distributor atau outlet-outlet yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia. Opportunity-nya yaitu industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi sektor bagi penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi ini. Ekonomi makanan ringan tempo dulu opportunity-nya yang diminati oleh masyarakat kini, masa kini. Adapun yang lainnya, treatnya banyak sekali pesaing-pesaing di dalam LED ini. Tujuan pemasaran menaikkan omset penjualan sebesar 5% dari periode-periode sebelumnya dan program dapat tersebar secara merata di Indonesia. Lalu selanjutnya ada perancangan strategi kreatif. Ini bisa berkaitan dengan ini, kaitan dengan ini, yaitu perancangan advertising objektif, meningkatkan daya jual melalui iklan media cetak Milidi Siumang sebagai pelopor Milidi Panjang. Target audiensnya demografis usia 17 sampai 30 tahun, jenis kelaminnya pria dan wanita, pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, pekerjaan mahasiswa, pelajar, pekerja swasta, dan eh, juga karyawan swasta. Nah, target omset. Nah, target omset di sini adalah sosial ekonomi status yang dipakai itu pada Milidi Siumang, yaitu S kelas C dengan pendapatan 1 juta sampai 2,8 juta, dan yang kedua target pendapatannya 2,2 juta 800 sampai 3 juta 100 untuk bagi sosial ekonomi statusnya. Ini target audien ya, target audiensnya. Lalu ada target geografisnya di beberapa kota besar, beberapa provinsi besar, Bandung, Kota Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Lampung, Riau, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Itu ada target psikografisnya, mereka yang menyukai sesuatu yang secara praktis, mereka menyukai gaya hidup yang konsumtif, mereka yang menyukai hal yang sedang tren. Behavior kepribadian mereka ingin mencari tren atau juga bisa ya mencari, ingin tahu gitu, serangan, ceria. Sifat pemakai ada juga behavioral sifat pemakai, yaitu suka dengan hal-hal yang baru gitu kan. Ada juga sifat kesetiaan itu yang tadi. Nah, lalu ada juga ini ya, beberapa. Nah, amunisi. Amunisi. Amunisi itu ini bukan ya. Konsep dan strategi media, tujuan media. Dalam perkembangan kegiatan periklanan juga menggunakan bentuk-bentuk media massa, yaitu radio, televisi, film. Media-media inilah yang kemudian dikenal menjadi media utama gitu bagi uh, kita semua itu. Lalu juga ada strategi media. Strategi media.
Milady Siumang menggunakan media cetak sebagai media untuk mengkombinasikan pesan, iklan. Secara harfiah, media cetak ini diartikan sebagai media penyampaian informasi ya. Nah, dari target audiens yang sudah dipaparkan sebelumnya, tujuan periklanan Milady Siumang diantaranya ada majalah majalah Sedap itu mereka sudah istilahnya berkolaborasi gitu dengan majalah Sedap yang diterbitkan pada tahun 2000-an di PT Gramedia gitu. Jadi istilahnya kayak endorse gitu kan. Lalu ada juga pada beberapa konten ini konten Instagram gitu mereka juga kayak oh, nah om jadi mereka itu sudah ada websitenya di lidisiumang.com gitu. Jadi untuk pembayaran nih ada pembayaran. Nah, saya akan men-share screen lagi ya beberapa nah, ini. Nah, ini ada websitenya gitu, website Pilih di Siumang. Mereka menggunakan beberapa jasa developer untuk apa ya? Untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Tidak hanya untuk di bidang digital marketingnya saja gitu. Ya, digital marketing, namun ada IT supportnya gitu. Ini contohnya pembuatan website Mili di Ciumang. Nah, ini ada home, lokasi agen, produk, lain-lain. Nah, ini ada tentang kritik dan saran bisa dibangun di sini gitu. Mereka misalkan produknya kurang gitu kan, jadi bisa ada kritik dan saran. Merchandise-nya juga ada, tanya jawab seputar milidinya juga ada gitu. Apa kelebihan milih si umam berapa? Ini juga gitu kan ada cara pemesanan gitu kan bisa melalui website. Oh, ini cara pemesanannya. Merchandise tentang ini lokasi agen-agen. Jadi sudah tersebar beberapa agen gitu di Indonesia. Nah, ini ada Om. Tidak hanya produk Milady, tapi ada produk makanan-makanan ringan lainnya. Nah, itu mereka eh, mampu gitu bersaing dalam era digital ini gitu. Di antaranya pembuatan website ini gitu kan yang dikhususkan gitu bagi anak-anak IT gitu. Nah, lalu ada juga Instagramnya. Instagram. Nah, ini ada milih di Siumang. Oh, ada join agen dan resellernya bisa kontak ini. Untuk eh, apa ya? Kok pembuatan media media seperti ini gitu, konten-konten seperti ini gitu yang bisa dibilang apa ya? Tidak mudah gitu kan. Namun mereka eh, apa ya? Inovatif gitu dalam berkonten. Di antaranya dengan feeds-nya yang sangat cukup menarik gitu. Nih ada kan beda. Ini bertema kan, oh, di sini hijau 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 gitu kan. Ini ada produknya gitu. Jadi terkonsep gitu dari pembuatan konten Instagramnya gitu kan. Oh, ini temanya orange gitu, colorful gitu. Itu demi menarik konsumsi si pelanggan gitu atau pembeli gitu, untuk meningkatkan daya tarik gitu.
Itu untuk selanjutnya itu adalah amunisi mereka untuk mencari promosi, itu memperbanyak leads apa itu. Nah, tentu saja ya mereka juga ada giveaway karena produknya cukup besar gitu di Indonesia. Ada juga teknik closing gitu. Mereka menggunakan teknik closing di contohnya kalau misalkan ada live-nya gitu ya, live SOP CS-nya live. Jadi mereka misal live di Instagram atau di TikTok, mereka berkomunikasi dengan audiens gitu. Lalu mereka alihkan gitu ke beberapa platform daring gitu untuk survei bisnisnya gitu. Mereka menggunakan beberapa target closing, yaitu misalnya ya yang itu efek kerugian tenggat waktu promo sales dijual pilihan. Efek kerugian itu bisa gini, kalau kamu tidak beli uh, rugi loh nanti, nah akan kehabisan gitu kan. Efek kerugian bisa jadi seperti itu. Tenggat waktu promo, ada waktu promo tentu saja promo hari ini misalkan jadi saya beli satu get satu, nah solusi produk yang dijual gitu kan, pilihan, sehingga menjadikan pilihan gitu kepada konsumen untuk memilih produk tersebut ya. Target omset penjualan itu udah ya tadi. Itulah itu saja mungkin. Nah, ini websitenya bisa dibuka di PT Sako Indonesia Kreatif di bidang industri makanan dengan berlokasi di Bogor. Ini websitenya. Tuh. Nah, ini kontak asnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saya kali ini. Mohon dimaklum karena saya juga masih agak kurang paham itu dengan beberapa alur pembuatan konten ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.